Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan rengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng-deng. Ngono ta? Tadi nyanyi. Oh, Prei. Lionel Messi dipastikan akan ikut dalam skuad timnas Argentina yang akan berlaga melawan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023 mendatang. Kepastian keikutsertaan Messi dalam skuad Argentina itu disampaikan langsung oleh timnas Argentina dalam unggahan yang berisi daftar pemain Argentina yang ikut ke Indonesia di akun resmi media sosial mereka. Pelatih Lionel Scaloni sendiri menyatakan pihaknya memang memanggil Messi untuk mengikuti pertandingan lawatan ke Asia melawan timnas Australia dan Indonesia. Sebelumnya memang sempat beredar rumor bahwa Messi tidak akan ikut serta dalam tim Argentina yang bertanding melawan Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi kegelisahan yang besar bagi publik Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Argentina. Sebab memang Lionel Messi tidak bisa dimungkiri merupakan salah satu magnet utama dalam pertandingan tersebut. Tentu tidak mengherankan jika kehadiran Messi menjadi hal yang sangat krusial dalam pertandingan persahabatan antara Indonesia melawan Argentina. Messi itu sudah seperti penanda penting. Banyak orang Indonesia yang bahkan sekarang tidak bisa menyebutkan nama pemain Argentina selain Messi. Ya, persis seperti sebagian besar orang Indonesia yang tidak tahu siapa nama personel Soneta selain Rhoma Irama lah ya. Maka ketika Messi bisa hadir di Indonesia, itu tentu saja menjadi sebuah kelegaan tersendiri. Lagi pula Messi sebenarnya juga harus bersyukur bisa datang ke Indonesia. Sebab banyak pemain sepak bola mendapatkan pengalaman unik dan menyenangkan saat datang ke Indonesia. Cristiano Ronaldo dulu ya pernah datang ke Indonesia dan dapat pengalaman main bola api dan ikut menanam mangrove. Gareth Bale pernah datang ke Indonesia dan langsung dapat pengalaman main tarkam sebagai bintang iklan 2 kelinci. Terus siapa lagi? Michael Owen datang ke Indonesia dan langsung diminta hadir ke acara ulang tahunnya Rafathar ya. Makanya siapa tahu kalau Messi datang ke Indonesia dia akan dapat pengalaman unik yang mungkin tidak akan bisa ia dapatkan saat di Barcelona atau di Paris. Jadi pasien pijat tangan Ida Dayak misalnya. Atau jadi bintang tamu lapor Pak dan di roasting sama Kiki Saputri. Atau sekalian cobain jadi manusia silver dan mangkal di perapatan Kentungan. Atau kalau mau safari keliling Indonesia naik Vespa sambil sekalian ya cari klub buat persiapan pensiun juga bisa ya. Siapa tahu Messi tertarik buat main di Persitema Temanggung atau PPSM Magelang bareng setengah musim lah ya. Kan enak Jumat tanding, Sabtu nonton Jatilan dan Sekarimba, Minggunya ikut ngaji di Tegalrejo. Pas itu ya, olahraga, olah budaya dan olah batin. Bali Argentina langsung gawe SSB Sanggar Seni karo madrasah, Pak. Deng-deng-deng-deng-deng. Manchester United mengakhiri laga Premier League terakhirnya musim ini dengan kemenangan 2-1 atas Fulham di Old Trafford pada 28 Mei 2023 kemarin. Kemenangan tersebut makin memantapkan posisi MU di peringkat 3 klasemen Liga Inggris musim 2022-2023 serta menjadikan MU sebagai satu-satunya tim Liga Inggris musim ini yang meraih 4 kemenangan beruntun di akhir musim. Manchester United pun bersiap menyambut pertandingan terakhir mereka musim ini melawan Manchester City dalam pertandingan final Piala FA di Stadion Wembley pada Sabtu 3 Juni 2023 mendatang. Jika MU bisa menang dalam pertandingan tersebut, maka itu akan melengkapi trofi MU yang sebelumnya sudah mengoleksi Piala Carabao yang sering disebut sebagai Piala Ciki itu. Akhirnya MU mengakhiri musim dengan baik ya, lumayan husnul khotimah lah. Walau sempat dibantai 7-0 sama Liverpool dan sempat tampil angin-anginan, namun setidaknya masih bisa menghadirkan hasil yang menggembirakan. Memang nggak jadi peringkat pertama ya, tapi bisa dapat peringkat 3 kan ya lumayan. Minimal lolos Liga Champions ya, piala juga sudah dapat, walau cuma piala PDI alias piala Carabao lah. Lagi pula pemainnya kan ya juga nggak istimewa-istimewa amat ya. Martial seneng masuk angin. Harry Maguire suka nggak bisa bedain mana gawang lawan, mana gawang sendiri. Terus De Gea juga sudah mulai sering blunder. Siapa lagi? Van de Beek itu malah lebih sering masuk klinik kesehatan ketimbang lapangan ya. Jadi kalau besok di final Piala FA itu kok bisa menang lawan City, ya alhamdulillah. Artinya musim ini bisa dapat 2 piala dan setidaknya bisa menghambat ambisi treble winnernya City lah ya. Kalau ternyata kalah ya nggak apa-apa, memang sudah seharusnya. Wong City kan ya memang sedang gento-gentonya ya, giras-girasnya. 1 piala sudah cukup ya. City eding ya. Wong pelatihnya juga masih baru. Berburu pialanya kan masih bisa musim besok atau musim besoknya lagi. Tsunami kan nggak harus langsung cepet-cepet ya. Dicicil riak-riak kecil dulu lah. Lagian nggak usah nguyuh juga jadi MU. Wong MU itu menang kalah tetap dicengin ya kan. Fansnya juga begitu ya. Kalah menang tetap kemaki ya.
Jadi ya slow saja, terbang seperti angin, mengalir seperti tai. Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas warga yang sembarangan menyebarkan video warga negara asing yang berulah di Bali. Ia meminta agar warga tidak sembarangan memvideokan dan menyebarkan video jika ada turis warga negara asing yang berbuat negatif. Ada UU ITE, itu juga akan kami proses, jadi tidak sembarangan juga, begitu kata Putu. Putu menyebutkan bahwa peran terbaik masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Bali adalah dengan mencegah turis berperilaku negatif, bukan dengan sembarangan memvideokan dan menyebarkannya. Bukan untuk diliput kemudian diviralkan, kata Putu. Di Bali sendiri, insiden warga negara asing yang melakukan aksi-aksi yang dianggap tak sopan memang sedang menjadi perhatian tersendiri. Yang terkini, seorang perempuan warga negara Denmark bersama seorang rekannya menjadi bulan-bulanan warga karena memamerkan alat kemaluannya di atas motor. Oke, terkait dengan ultimatum dari Kapolda Bali kepada warga agar tidak sembarangan memviralkan atau memvideokan warga negara asing yang sedang ada di Bali, kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya, tentu saja Mas Prayit ya. Ini Mas Prayit siapa namanya? Prayit Kalashnikov. Wah, sangat Rusia banget ya. Mas, itu kan tadi ada berita soal Kapolda Bali itu meminta agar warga tidak sembarangan memviralkan warga negara asing yang berbuat apa ya negatif atau aneh-aneh atau tidak senonoh gitu, jangan cepet-cepet diviralkan, jangan sembarangan gitu. Kalau menurut panjenengan gimana Mas? Ya? Oh, nggak setuju? Oh, justru harus diviralkan gitu ya? Alasannya Mas? Oh, karena biasanya penegak hukum justru baru bertindak kalau sudah ada viral gitu ya. Kalau nggak viral nggak ditindak gitu ya. Oh, siap-siap. Kalau di Negara Kesatuan Yanto Akuarium gimana Mas? Turis-turis cupang-cupang bule itu kayak di sini juga nggak Mas? Berbuat sembarangan, bugil, pamer dan lain sebagainya gitu gimana Mas? Oh, paling nggak ada cerita. Loh, berarti baik semua. Oh, andap asor gitu ya. Kalau lewat warga juga nderek langkung gitu ya. Kerja bakti ikut? Oh, ikut juga. Mantep ya. Oh ya. Besok ikut. Ronda ikut. Ya, rewang ikut. Sirkular ikut. Oh, nyinom juga. Dahsyat banget berarti ya bule-bule kalau di sini ya. Oh, siap. Tapi itu cuma untuk ikan cupang ya, berarti bukan untuk binatang lain gitu ya. Oh, siap-siap. Rahasianya apa Mas? Itu kok bisa kayak gitu Mas? Ya. Oh, Bali begitu kalau ada bule sampai sini Negara Kesatuan Yanto Akuarium langsung ditatar PMP, berarti ya pendidikan moral Pancasila. Ngoten nggih? Oh, siap-siap. Oh, rumusnya itu. Jadi. Oke, siap-siap. Layak ditiru Mas. Siap. Terima kasih Mas Prayit. Siapa tadi? Kalashnikov ya? Oke, siap. Terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah barusan obrolan saya dengan Mas Prayit Kalashnikov. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Mas, awakmu iki njuk nek ana bule-bule sing sopan ngono iki njuk duwe hasrat pengen gendaki ngono ora Mas? Ora. Oh, jare burine luwih mantep masuk ke sing ayu ngono iki. Oh, ora tertarik ngono ya. Oh, siap. Lu seneng karo Mas? Oh, lu seneng karo wadri karo sepat. Oh, siap. Suwun Mas. Yes, look at the stars. Pada 19 Juni 2022. Ulang nih. Tahun ini aku rada anu ya. Pelatih Lionel Scaloni sendiri menyatakan pihaknya memang memanggil Messi untuk mengikuti pertandingan lawatan ke Asia melawan kok awalnya Pak. Wah. Boyo belibet iki. Atau kalau mau safari keliling Indonesia naik Vespa sambil sekalian cari klub hasil. De Gea juga mulai sering blunder, terus siapa lagi? Van de Beek ya, lebih sering masuk klinik ketimbang lebih sering masuk klinik kesehatan ke dunia. Atas lagi. Memang, ya. Tidaknya bisa menghambat ambisi treble winnernya City lah ya. Kalau ternyata kalah ya. Oke, terkait dengan kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten dan terpercaya untuk membahas ding. Langsung awal ya. Yes, look at the stars. I do a line for you, baby. Masuk rasa